Coba jujur deh, pernah nggak sih merasa frustrasi banget sama matematika? Atau mungkin Anda termasuk yang suka bilang, aku emang bukan orang matematika? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan ide itu. Kita akan menyelami sebuah perubahan besar, sebuah revolusi dalam cara kita belajar matematika. Kita akan geser dari hafalan yang kaku ke sesuatu yang jauh lebih asik dan memperdayakan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita mau menantang sebuah gagasan yang umum banget, sebuah mitos yang mungkin udah membatasi banyak dari kita selama bertahun-tahun. Coba deh, tanyakan ini ke diri sendiri. Sejak kecil, kita tuh sering banget kan dikasih label. Ada anak yang jago matematika, dan ada anak yang nggak jago. Tapi bener nggak sih pembagian kayak gini tuh? Nah, ini dia nih biang keladinya. Idenya itu, seolah-olah jago matematika itu bakat lahir. Entah kamu punya atau nggak sama sekali. Hari ini kita bakal lihat kenapa ide ini bukan cuma salah, tapi benar-benar ngehambat kita buat belajar. Oke, kalau bukan soal otak matematika, terus soal apa dong? Jawabannya itu ada di satu konsep keren yang namanya kepekaan bilangan, atau kalau dalam bahasa Inggris, number sense. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, kepekaan bilangan ini bukan kayak kekuatan super ya. Ini tuh skill yang bisa dilatih. Intinya, gimana kita bisa merasakan angka, ngerti, dan main-main sama angka secara kreatif. Bukan cuma sekedar ngikutin langkah-langkah kaku yang dihafalin dari buku. Nah, ini yang paling penting. Fokusnya itu geser. Bukan lagi soal dapat jawaban akhir yang bener doang, tapi soal ngerti proses di baliknya. Gimana sih caranya kamu nemu jawaban itu? Kenapa strategimu berhasil? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang justru jauh lebih penting. Terus, gimana caranya kita bisa ngebangun kepekaan bilangan ini? Ada satu kunci psikologis yang penting banget. Semuanya balik lagi ke pola pikir kita atau mindset. Lebih tepatnya, gimana kita pindah dari pola pikir tetap ke pola pikir berkembang. Nah, coba lihat slide ini deh. Keren banget kan perbedaannya? Cuman dari cara kita ngomong. Di kiri, ini kalimat-kalimat yang nutupin tuh. Aku nggak jago, ini susah banget. Tapi lihat yang kanan, kalimatnya ngebuka semua kemungkinan. Aku bisa jadi lebih jago, ini menantang. Dan yang paling dahsyat, cuman ganti kata aku nggak bisa, jadi aku belum bisa, itu mengubah segalanya. Yang tadinya jalan buntu, sekarang jadi sebuah perjalanan. Dan ini dia nih mantranya. Kalimat ini tuh benar-benar ngerangkum filosofi pola pikir berkembang. Salah itu bukan lagi aib yang harus ditakutin atau dihindari, tapi justru jadi sinyal kalau otak kita lagi stretching, lagi belajar, lagi tumbuh jadi lebih kuat. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat yuk, gimana sih konsep kepekaan bilangan dan pola pikir berkembang ini kelihatan di dunia nyata, di dalam kelas. Oke, soal gampang nih. 8 tambah 5. Kebanyakan dari kita mungkin refleks jawab 13 ya kan, hafalan. Tapi di pendekatan ini pertanyaannya bukan jawabannya berapa, tapi gimana caranya kamu nemuin jawaban itu. Nah, ini salah satu contoh strategi yang cakep banget. Daripada ngitung satu-satu, murid yang punya kepekaan bilangan bagus mungkin mikir, oke, 8 biar jadi 10 butuh 2 lagi. Jadi, dia pinjam 2 dari angka 5, soalnya jadi 10 tambah 3. Jauh lebih gampang kan? Dan ini baru satu cara loh, dari banyak cara lainnya. Slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana lingkungan belajar itu ngaruh banget. Kepekaan bilangan itu bisa tumbuh subur kalau ada diskusi, kolaborasi, dan kita bebas nyoba-nyoba. Sebaliknya dia bakal mati kalau kelasnya sunyi, semua kerja sendiri, dan guru cuma bilang ada satu cara yang benar. Nah, lingkungan belajar yang subur kayak yang barusan kita lihat itu, ternyata dibangun di atas 3 pilar utama. Gampangnya, 3K. Pertama, komunikasi, yaitu gimana kamu bisa jelasin cara mikirmu. Kedua, kolaborasi, belajar bareng teman. Dan ketiga, berpikir kritis, yaitu mengevaluasi strategi mana yang paling pas. Oke, kita udah hampir di ujung nih. Yuk kita rangkum lagi pergeseran besar yang kita omongin dari tadi, dan kenapa ini pentingnya lebih dari sekedar pelajaran matematika. Jadi, intinya begini. Kita itu pindah dari dunia matematika yang isinya cuma hafalan kaku buat dapat satu jawaban, ke dunia di mana matematika itu soal eksplorasi, soal kreativitas mecahin masalah, dan soal pemahaman yang mendalam. Ini soal pergeseran dari cuma orang tertentu yang bisa, jadi semua orang bisa belajar dan berkembang. Dan disinilah letak emasnya. Skill yang kita bangun di sini, kemampuan buat hadapin tantangan, nyoba macam-macam cara, belajar dari salah, itu nggak cuma kepake di kelas matematika. Ini tuh life skills. Ini fondasi buat ngebangun ketangguhan atau resilience, memupuk rasa ingin tahu atau curiosity, dan pada akhirnya jadi pemecah masalah yang lebih jago. Di bidang apapun. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Coba dipikirin.
Gimana kalau kunci dari belajar itu sebenarnya bukan tentang dapat jawaban yang benar, tapi justru tentang menikmati dan merangkul proses buat nemuin jawaban itu sendiri. Coba direnungkan ya, bukan cuma buat matematika, tapi buat semua hal. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Kalau videonya bermanfaat, silakan like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe ya, supaya Guru Kampung makin semangat berbagi ilmu.